Selamat pagi, teman-teman semua. Pada pagi yang indah ini, saya ingin mengajak kita share singkat dengan topik pembahasan studi kasus. Pertanyaan yang akan kita bahas adalah, mengapa kalau lagi istilah bahasa gaulnya bokeh, atau lagi sedang tidak ada duit, atau lagi gagal masuk transferan, gaji tertunda, atau orang membayar kepada kita telat, hutangnya maksudnya. Mengapa ada kecenderungan manusia itu lebih gampang jatuh imannya, marah, sulit untuk ceria dibanding dengan kalau semuanya lagi serba lulus, ya. Orang ada janji minjem langsung dibayar tepat waktu, gajian tidak ada telat, bayaran tidak ada telat, ATM kapan aja digesek, bisa. Sebagai salah satu ilustrasi saya ambil seperti ini. Ada dua orang sedang berada di dua ATM berarti ya. ATM kiri, ATM kanan. Lalu di sebelah kiri itu orang yang sedang menggesek ATM-nya, padahal dia sudah membaca di sebuah WA mengatakan bayaran saya kepada bos hari ini, jam segini. Jamin nih. Dan saat dia mau menggesek di ATM, ternyata masih nol. Tidak ada bayaran masuk. Gajinya juga katanya belum masuk. Ada orang punya hutang padanya, belum masuk bayarannya juga. Sementara saat yang sama dia sedang ditagih oleh mungkin supplier. Di sebelah kanannya kebetulan aja memang yang dari gaji masuk, hutang orang kepadanya saat itu masuk juga, cair transferannya. Ya, segala janji-janji yang ada padanya masuk. Coba bayangkan suasana kebatinan kedua orang ini. Andai kata pada saat yang bersamaan, saya atau teman-teman nyenggol mereka, mungkin pada saat mau ke ATM sebelahnya ya, atau salah satu kaki kita terinjak kepada salah satu sepatu mereka, yang mana diantara mereka yang akan mungkin marah atau ngamuk pada kita, teman-teman, sudah bisa ditebak. Yang tidak cair transferannya, yang tidak masuk bayarannya, biasanya akan lebih mudah mata melotot, atau mungkin tangan dikepal, ngamuk. Mungkin kalau orang yang tidak sopan, perkataannya juga tidak sopan. Sedangkan orang yang di sebelah kanan tadi yang kebetulan cair semuanya, pada saat kita mengatakan maaf ya, salah injak pak, salah senggol, kemungkinan besar semua teman-teman akan menduga dia akan senyum dan mengatakan sudah gak apa-apa. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Tentu ada sebabnya. Dan itu bisa terjadi sama kita. Saya yakin kalau teman-teman lagi mengalami yang dialami orang itu dua, mungkin keadaan yang kita bahas ini bisa terjadi. Teman-teman kalau ada yang janji bayar hutang 10 juta, dan saudara memang lagi butuh itu, tiba-tiba ternyata iya, dia cek di ATM nggak ada. Padahal tadi udah janji lewat WA ya, janji hari ini jam segini, tenang katanya, tahu-tahu tidak masuk. Atau kalau yang mau gajian, sementara anak dan istri sudah menunggu di rumah untuk beli susu yang habis, sudah membeli beras yang habis, tiba-tiba mungkin karena kasir kantor atau bendahara kantor tidak masuk, ditunda ya di besok. Sehingga akhirnya tadi untuk beli bensin aja mungkin udah tidak ada duit. Masuk ke ATM nol. Padahal sudah ada menunggu di rumah katanya, karena mungkin ada yang nagih pinjaman kemarin. Bisa dibayangkan kalau bapak atau ibu atau teman mengalami seperti itu.
terinjak kakinya, dan orang yang injak nggak minta maaf. Mungkin ya, kalau yang bukan penyabar ya, kalau bukan orang yang bermurah hati, 100% saya yakin akan tangan di kepal akan marah. Dibandingkan pada saat kalau teman-teman lagi cair 10 jutanya, bayaran lancar. Ada yang mungkin nggak minta maaf, kita akan menganggap idahlah, tapi lain kali paling hanya gitu doang ya. Jangan gitu dong, lain kali hati-hati ya, dengan lembut, dengan senyum. Apa yang terjadi pada saat kita lagi sedang tidak ada uang di kantong? Apa yang sedang terjadi pada saat tidak ada transferan masuk? Apa yang terjadi pada saat tidak ada uang lagi di dompet? Sementara orang menunggu, orang menagih. Yang terjadi adalah namanya tekanan internal. Kalau di dalam gunung berapi, ilmu geografi, kita tahu tekanan di dalam bumi ada dua macam. Endogen dari dalam bumi, seperti gunung berapi, ada magma di bawah gunung itu yang menekan sampai memuncak menjadi suatu ledakan gunung berapi. Dan tekanan eksogen adalah tekanan yang berasal dari luar bumi, berasal dari atas atmosfer, itu namanya tekanan eksogen dari luar. Dan bumi kita juga tidak terluput dari tekanan dari dalam. Itu sebabnya terjadi gunung berapi meletus, karena di dalam perut bumi ini, di dalam lapisan kulit bumi ini, di dalamnya ada tekanan endogen. Seperti itu juga kalau ada emosi, marah-marah dalam kehidupan manusia, itu sebenarnya berasal dari endogennya, dari dalamnya. Ada dari dalamnya sesuatu yang mungkin tadi contoh, udah ada vulkanisasinya nih. Aduh, nggak masuk, uang nggak ada. Aduh, gaji nggak datang. Ya, sehingga kalau ada tadi orang nyenggol, itu namanya eksogen, dari luarnya aja. Dan kemungkinan besar orang yang beres hatinya, positive thinking hatinya, dia tidak terlalu masalah kalau ada yang nyenggol dikit, nggak apa-apa lah, mungkin tidak sengaja. Tapi kalau di dalamnya udah marah dulu nih, aduh, nggak masuk bayarannya, aduh, utang sama orang sama saya nggak langsung dibayar. Tapi ada yang lagi, kita sudah ada endogen, sudah ada seperti gunung berapi di dalam hatinya, emosi meledak-ledak. Jadi kalau ada yang mancing, awas ya. Nah, seolah-olah ada seperti itu. Saya lagi belum ada duit nih. Saya belum ada, di dalam hati sudah ada gitu. Jangan coba-coba dan nyenggol saya. Nah, jadi memang dalam kehidupan kita, teman-teman, kita berhadapan dengan dua tekanan. Satu namanya tekanan endogen di dalam diri kita, pikiran kita. Ada akarnya. Jadi buah orang kalau marah-marah, tersinggung, itu sebenarnya buah dari tekanan endogen. Sehingga memunculkan reaksi eksogen dari kita. Saya berharap semua teman-teman, saya mendoakan semua temanku, diberkati Tuhan usahanya, pekerjaannya, diperlancar gajinya, tidak ada yang hambat, tidak ada yang menghambat penghasilannya. Tetapi andai kata pun suatu saat kita mengalami cobaan, andai kata dagangan kita ada kalanya tidak laku, hari itu juga kita diuji iman kita. Ada yang janji membayar hutang pada Anda tapi telat, diuji iman kita. Ada yang menagih pada saat itu Anda sedang belum cukup dananya, diuji iman kita. Saudara, teman-teman butuh modal, tetapi pada saat kita butuh, ada kalanya belum diizinkan Tuhan, modalnya belum sampai di tangan, diuji iman kita. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup sendiri. Saya butuh Engkau, Tuhan, di hatiku. Undang Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan itu bukan hanya Allah yang disembah-sembah di surga sana. Dia ada di dalam hati kita. Saat kita buka pintu, dia mengetuk dengan lembut. Katakan, Tuhan, Kau ada di hatiku. Kuasai hatiku. Tanpamu, Tuhan, aku tak sanggup. Saya percaya. Semua teman-teman, apapun yang terjadi, kita tidak sendiri. Jangan coba-coba mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri,
kita akan gagal. Kita akan pusing. Kita akan kewalahan menghadapi cobaan. Kita akan kewalahan menahan emosi. Emosi itu tidak bisa ditahan dengan kekuatan sendiri. Dia butuh kekuatan Tuhan yang melembutkan, yang menjamah hati kita. Selamat menikmati segala kegiatan teman-teman. Apapun yang terjadi, mari kita mengandalkan Tuhan. Amin.